Pertama yang disampaikan Pak, dan pengorbanan. Apa makna pengorbanan dalam hijrah? Nabi Muhammad lahir di Mekah, besar di Mekah, keluarganya orang Mekah, tapi dakwahnya tak diterima di Mekah. Maksudnya apa? Kita yang di kampung sendiri wajar kita tak dihargai. Saya baru asal saya Gunung Tua Pak, Padang Bola. Merantau mama saya ke Labuan Batu Utara. Pesantren saya 6 tahun. Selesai 6 tahun pesantren berangkat ke Medan. Sampai sekarang kalau ceramah di kampung Pak, nggak open orang. Tanda pegawai ini. Anak siapa? Cakap pula. Dari kecil-kecil udah tanda pusatnya. Tak berlaku dakwah pun. Dan makanya dakwah Nabi juga begitu. Mau didakwahi Abu Jahal, Abu Lahab. Sementara itu adalah saudara kandung dari ayahnya tak diterima. Maka wajar dakwah sasaran pertama dibuang. Di Mekah Nabi tak dihargai, di Madinah Nabi dipuji dan ditunggu-tunggu. Sampai di Madinah disambut anak-anak. Apa? Khamsah wa min abna, 50 anak-anak berdiri menyambut Nabi dengan bersair. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'. Di Mekah dia tak dihargai, di Madinah dia ditunggu-tunggu dan sangat dinanti. Maka aku Pak di sini yang dihargai orang ceramah. Bukan baru, bukan baru. Kok di kampung nggak ada? Nggak ada. Bahkan song. Omak benar. Ini apalagi famili yang mengundang. Makasih Pak Yowin. Saudara kali itu mamaku itu dalam maju iya Pak. Aku yang mantu Pak sedang ini. Ini realiti di lapangan itu Pak. Jadi Bapak jangan tersinggung. Kalau udah pensiun nanti pulang kampung kita tak dihormati. Waktu Bapak di PTPN 4 inilah kita dihormati. Siap Pak. Udah habis masanya, lewat anggota tahun nggak disapa ada. Siapa itu? Mantan Niro. Maksudnya belajarlah kita mengorbankan diri kalau kita tak dihargai. Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad tak dihormati di Mekah, di mana dia dihargai. Yang kedua apa? Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan hartanya untuk Nabi. Semua dikorbankan. Maka Muhammad bin apa dikatakan Abu Bakar? Seandainya hartaku ini nyawaku bisa dihartakan, nyawaku bergelut. Itulah salah satu bukti cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Ketika masuk di dua buah hira, apa katanya? Fa in kana fi syai'in asabani. Kalau ada sesuatu di dalam, akulah korban pertama. Apa maknanya? Abu Bakar tak mau Nabi masuk di luar ke gua itu. Kalau ada sesuatu, akulah korban pertama. Abu Bakar mengorbankan dirinya untuk sahabatnya. Sekarang banyak orang mengorbankan sahabatnya karena keuntungan pribadinya. Itu pertama. Jadi jangan Bapak heran Pak sekarang ramai-ramai orang sama kita. Ketua terbangunlah Nabi. Abu Bakar minta maafkan aku ya Rasulullah karena aku bergerak, kau terbangun. Kata Nabi, kenapa? Karena ada satu lubang yang ditutup dengan tumitku. Ternyata kalajengking yang menggigit tumit Abu Bakar, dia tak tahan, tak bergerak, bisa racun masuk ke dalam tubuhnya, maka tetesan air mata menahan sakit. Makanya kawan ini Pak, kalau kau tahu tanya Pak, elo Tuhan bergantung, jangan
nampak enggak? Ada sahabat seperti penyakit, asalkan datang bawa musibah. Kalau enggak mengutang, buskan itu. Mending aku gak ada. Oh yang juga ini mana? Kita berbeda, mengutamakan pokoknya. Kau datang kuasakan datang, kalau enggak ada salah. Kenapa enggak? Apa sekarang yang ada yang lain? Sesak juga bang. Asalkan datang buat musibah. Jadilah Pak sahabat seperti obat. Apa obat? Obat itu bisa menyembuhkan dan dikenal. Kalau nggak bapak ini yang masuk pada PTBL 5 nggak jadi begini. Itulah dia. Makanya bapak ibu, jadilah jangan. Makanya tidak tolong Pak. Kalau ada yang sakit anggota kita ini Pak pimpinan, maaf, tolong ingatkan, wakilkan, biar dia dihargai di PTBL 6 regional 3. Abang lagi sakit awal, di situ mau pensiun 3 bulan lagi datang penyakit. Gak ada yang nengok. Di grup pun dibuat, bapak ini udah kurang sehat Pak, bagaimana kita jenguk? Gak ada yang komen itu, gak ada yang komen. Yang sakit nengok, ada otak lagi yang dia betul. Tapi nanti perintah Pak pimpinan penutupan tahun baru masih nanti. Ada tiga cabang pilihan, Padang, Surabaya. Semua dipilih, mana Padang lah. Urusan kebahagiaan ditawarkan, semua orang menunjukkan mukanya. Urusan kesusahan, orang berpaling karena dia takut disusahkan sahabatnya. Nah kalau ibu ada yang sakit Pak, minta tolong, datang. Disitulah dia tahu, oh ini udah sahabat yang baik. Cuma minta tolong, syarat melihat orang sakit ada 3. Pertama, antak sudah waktu haza. Jangan lama-lama kita nengok orang sakit. Datang kita, doakan pulang. Ini kadang-kadang orang udah sesat. Mana kabar kau? Inilah. Berapa hari kau? 5 hari. Oh, siapa dokternya bang? Tanda-tanda. Urusan begitu. Begitu obat ya. Oh, kapan kali bang? Ada akunnya kapan kali? Kalau yang punya rumah sakit. Itu kan pertanyaan yang tak ada manfaatnya. Orang lagi sakit nanya-nanya dokter siapa nama mana pikirannya lagi nanya-nanya. Ini lagi. Yang kedua apa? Jangan takut sakit kayak dia nggak ada apa sembuh. Walau kita tukang bercanda Pak, jangan bawa orang ketika sakit. Itu maaf pernah di bawah kulit muka aku berat. Semalam kawan lewat Pak, apa itu? Itu jangan disamakan bercanda ketika sehat sama bercanda ketika sakit. Orang yang bercanda ketika sakit sensitif Pak. Kalau lagi sehat salah, kalau lagi sakit pula. Apa gejalanya Pak? Atau enggak mau makan, apalagi makan enggak mau. Semalam makan aja mau 5 hari pulang 3 hari. Yang ketiga, apa itu? Tahfif. Apa makna tahfif? Ringankan beban sakitnya. Orang-orang dulu Pak enggak tinggi sekolahnya, dan tinggi merasa. Jangan ada roti kita limpul-limpul per orang kan lumayan. Inilah yang dikatakan tadi Muhammad sahabat yang tertentu. Ini Muhammad kalau dia orang sakit bawa roti, bawa kue, bawa buah yang manfaat keduanya Pak. Roti yang dia bawa dia sendiri yang makan dia. Buat teh manis. Yang sakit nengok, kau yang membawa, kau yang menghabiskan. Ya, mau gunanya dibawa roti. Ini kan pengorbanan ini. Apa yang harta, mau apa pimpinan, selagi bapak punya kekuasaan di sini, buatlah kegiatan yang melakukan kebaikan. Kan? Kenapa? Besok akan ditanya kekuasaan kita apa yang kau dapatkan dari kekuasaan. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidak akan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat mengiringmu ke liang lahat. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak
lagu musik gini kan itu khas lagu orang Medan itu Pak. Lagu-lagu orang dulu ini pencipta lagunya Profesor Ahmad Baqi, penyanyinya Yusufaya terkenal ini. Tapi alhamdulillah ketika ceramah beberapa wilayah orang Melayu pasti hafal lagu-lagu ini karena lagunya bermanfaat, maknanya indah dan tersirat makna yang sangat dalam. Coba hartawa seperti pasir di pantai saja, intan batu di pantai tak ada gunanya, mati tak dikenal orang bahkan diperlukan. Makanya Muhammad jangan pelit-pelit jadi orang Pak. Gara-gara Muhammad tergantung pimpinannya ini. Kalau pimpinannya tahu dia kekuasaannya ada hak kebaikannya, buat berapa pun, nah, begitu. Kadang-kadang makanya saya paling sakit hati Pak, kalau dibilang Mandailing paling pelit. Jangan. Saya kalau jumpa nanti apa marga Ustaz Rito mani proyek kunjung kau dia. Keluar kota Medan gitu. Macam Mandailing aja, jauh pada yang pelit. Dia kuasa pada Usera. Macam Mandailing aja pelit di dunia. Minum. Berkorban dengan harta. Ada 4 fungsi harta yang diberikan. Pertama, orang tua. Bapak-bapak pimpinan kami yang sudah mau Allah berikan rezeki, jangan sempat masa kita punya jabatan kekuasaan orang tua tak sempat menikmati. Siapa anak yang begitu? Namanya Al-Qamah. Al-Qamah ini anak yang rajin bersedekah, berzikir, ahli ibadah. Satu penyakitnya terlalu cinta terhadap istrinya, lupa terhadap orang tuanya. Hajab lisanuhu la ilaha illallah, berat lidahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditanya Nabi, hal abawahi hayyun? Apa ayah umatnya masih hidup? Naam, hidup ibunya. Dipanggil Al-Qamah. Ditanya, apa rupanya penyakit Al-Qamah ini? Wahai bunda Al-Qamah, kata Nabi. Ibunya menjawab, yu'thiri zawjatahu wa yu'sini. Dia buat sama istrinya royal, sama kedurhaka. Bu, jangan pernah halangi bapak berbakti kepada orang tuanya. Dia kerja di PT PLN ini sampai 25 tahun. Ini yang lebih lama daripada orang tua. Kau bohong. Kadang-kadang masih awal nasi ya dipikir anak masih ngirim aja. Tapi ini jangan ini. Iya. Awak di PT PLN 25 tahun. Awak tua masuk awak PT PLN dulu Pak. Ya kan sebelum PT PLN apa? Apa yang didapatkan? Tak ada. Paling lebaran Pak kirim Muhammad dan uang THR. Ibu tiap bulan terima rekening pun sama ibu. Kalau Muhammad sakit, orang tua tak pernah minta. Muhammad izin Pak ya. Saya bersaksi sampai hari ini. Kenapa saya tak pernah putus setiap bulan Pak lintas ini? Kadang-kadang beliau bagan batu, balon, wujud. Satu makna. Muhammad ayah mau masih. Kalau Muhammad malam tengoknya, ayah kenapa ayah itu hadir? Ayah mau operasi BPJS lama 14 hari baru berfungsi. Berapa beban operasi punya? Sekian puluh. Insya Allah ada gantinya itu. Udah butuh itu ya PTP. Kan nanti malam pernikahan ada jumpa berobat ada mimpi ada yang mimpi batu dan dua jumpa sama seperti sama kenapa sama itu ada kan aku kan sama gini jangan kau atur aku selama tak mengurangi hak sebagai istri. Bukan sama aku cuma 20 juta sama kau berapa juta kau dapat. Jangan begitu kita Pak. Takut terhadap istri tersiksa orang tua sendiri. Kadang-kadang dibalas Allah itu. Nanti kok sakit nanti telepon lah. Telepon anak jangan kau telepon anak kau. Gak boleh minta sama. Namanya anak apa? Yang sakit hati. Betul lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Bapak. Ayah kau pulang sehat ya. Bantu-bantu lah ya Allah. Ayah kau itu udah tua pikirkan kalian. Iya Mak. Nanti bulan yang ini ya Allah Akbar. Ini bulan yang sakit kan kamu mendengar jawaban setengah mati malam ngurus kalau PT PLN itu namanya itu semua megang kalau cocok rasanya dikirim berarti kau lah Assalamualaikum dan lakinya kenapa kau nangis hotel anak minta pangkat jadi putaran ini sakit kali keras begitu repot sama
kejahatan yang kita buat akan kita rasakan. Bukan karma. Kejahatan yang pernah kita rasakan, kita lakukan akan kembali akan kita rasakan. Barulah tahu begini harus salah itu berarti ya. Kalau kuhalangi lakiku dia minta sama orang tuanya, begini sakitnya kalau orang tua tak diberikan anaknya. Itu cara. Jangan yang kedua, Muhammad hak rezeki yang dikasih Muhammad adalah istri. Tak ada segalanya orang menikah bagi miskin kalau dia teratur rezekinya. Setelah menikah berubah semua rezeki. Cuma bedanya satu, laki-laki ini kurang paham. Kalau dia sudah kerja lebih banyak gajinya, lebih banyak dipikirkan orang ketimbang istrinya. Kalau dulu di kedai kopi pak, oh macam dia lebih hamil, air madu, terus muda. Kalau bapak ini keluar kota ada tugas, jangan pikiran kita hanya materi yang dijemput. Pesan terbaik, abang mau kemana bang? Ke Jakarta, ada urusan. Berapa hari bang? 4 hari. Intip apa deh? Aku mau intip apa? Ku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ingat bang, dirimu bagaikan layang-layang, tali ku lepas benang ku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Itu perempuan, semakin kaya lakinya, semakin was-was dia. Iya, tapi semakin miskin lakinya, semakin stres dia. Kaya susah tapi nikah lagi. Itu sebuah salah belum. Yang ketiga Bapak Ibu, apa hak rezeki Pak yang dikorbankan? Anak. Izin ya, menyekolahkan anak itu pengorbanan yang tak putus rezeki. Tes. Selama Bapak punya anak kuliah, mau kedokteran, mau hukum, uang prakteknya ratusan juta, ada di rezeki. Yang ngomong ini saya buktikan. Mama saya jual genjer, ayah saya sapam Pak. Begitu saya kuliah, saya salah mama saya, Mak, doakan aku siap saya. Adikku yang 5 lagi nanti Mak, insya Allah nanti aku yang menguliahkan. Alhamdulillah 5 selesai. Maka Mak jual genjer Bu, kami dua orang pesantren 6 tahun selesai. Walaupun tiap hari makan genjer 15 tahun, kaji genjer, siang genjer, makan genjer. Allah nak makan genjer, keluar genjer, genjer tidak hancur Pak. Tunggu lagi genjer, calon lagi genjer. Kayak orang-orang bersyukur nih saya, anak-anakku pun nih saya. Kadang-kadang mau maaf, udah habis genjer, jago-jago apa kalau jangan itu Pak. Rupanya udah kena semprot beracun, bukan itu. Saya syukur itu turun swasta. Alhamdulillah, tak miskin. Bahkan anak-anak pun tuh ada yang ngomong betul saya disemprot terkadang hanya saja. Ayah saya sapam cuma sapam, anak 5 saja. Maksudnya apa? Rezeki akan pernah putus menyekolahkan anak. Alhamdulillah semua berangkat adik-adik saya selesai semua. Saya selesai semua, adik saya 5 sarjana. Bulan 12 semalam selesai yang nomor 6. Menangis loh Mak Bil, dipuji orang lama Mak Bil. Kenapa? Gua jual genjer, laki-laki, sapam, 5 bulan anak sarjana, 1 S2. Gak terasa dia ya? Iya Mak. Sama Mama gak terasa dia Mak. Sama aku gak terasa. Saya 8 tahun jaga musik Pak Mantor, 8 tahun jaga musik. Disitulah berani. Sekarang dibilang enak kau ya, udah naik ini kau ya. Sekarang dulu, maksudnya apa? Berkorbanlah. Setiap pengorbanan ada Allah datangkan. Yang keempat, rezeki yang dikorbankan pada tempatnya. Orang susah yang tak minta
Datangi Pak Pengisulan yang mungkin mohon maaf dulu karyawan kita susah, mohon maaf Pak, tembok Pengisulan. Jangan malah Bapak, usah jauh-jauh, betul tak izin. Jangan malah kita. Siapa dulu karyawan kita yang sekarang masih kita lihat hidup? Cek dia Pak, lebih berhak untuk menikmati itu. Kenapa? Ini PTP 5 sampai PTP 4, dia karyawan 30 tahun, pensiun dia. Masa orang lain yang kita berikan, karyawan kita tak kita pikirkan? Itu perlu Pak Pengisulan. Cek siapa yang karyawan Pengisulan masih hidup, tak layak rasa hidupnya. PTP 5 kayak gini, mah hancur kali kau. Depan dewan masuk, aku kemasukan depan kan. Apalagi di Medan, kata saya bukan kau. Di Medan sana, siang-siang yang minta, siang sehat, gemuk, tak ada penyakit. Maka saya pribadi lebih suka saya ada anak muda lagi makan malam sekarang, datang dia bawa speaker pakai gitar. Dia bukan minta-minta, dia menawarkan jasa. Maka ibu mengganggu makan malam sejenak, kami dari pengamen jalanan anak muda menyumbangkan sebuah lagu begini makan malam bapak ibu semua. Oke, satu mau dari kami. Ini Ustaz. Kesirati tumsi mulakati humi merejani muslim meresati humi magakab nejani bersati hobi meradil biasa meradil akela punya hasilnya angkat tangannya masukkan sentornya mereka begitu mikal desa udah garam jaya begitu mengangkat dia cukup itu deh supaya udah garam jaya ada yang ngomong Tori udah hati 2 bulan dari itu ada di situ. Orang sekarang itu bagusan Pak datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kami dari PTP 4 Regional 3 memberikan hak kepada duafa para pensiunan. Mudah-mudahan berarti kita. Makasih banyak ya Pak. Baru ini masa pimpinan Bapak kami dapat Pak dari dekat-dekat almarhum Bapak. Makasih Pak. Iya Pak, kami belum ngasih Pak, masih mendadak. Menyatukan orang-orang Ansor dan Muhajirin. Di mana? Di masjid. Jadi cara Nabi mengumpulkan orang banyak memang di masjid. Begitulah caranya. Kalau kita kuat di masjid, insya Allah kebersamaan kita akan kuat. Cuma Bapak, saya mengingatkan dalam kitab Al-Masajid fil Islam Muhammad Munis penulisnya ada 4 fungsi masjid. Mama dengarkan Pak pengurus masjid. Pertama, al-masjidu milkul jamaah. Masjid ini semua hak jamaah miliknya. Tak boleh kita buat milik pribadi. Apapun uang masjid keluarkan untuk umat. Tengok Joko Karya Pak, minus saldo, minus. Tapi tengok warganya kiri kanan sejahtera. Dibuka usaha kecil, orang-orang kaya umat diberikan zakat itu masjid. Fungsi masjid berkembang karena hartanya dikembangkan kepada orang yang berhak menerima. Tak perlu uang masjid ratusan juta kalau tak difungsikan untuk kegiatan agama. Toma, ada Pak Limeran masjid Pak Allah 1 miliar, miliaran. Tapi kegiatan-kegiatan seperti tak dibuat. Kenapa? Kalau kalian membuat, boleh masjidnya dipakai. Urusan pendanaan cari dana lain. Ngeri zaman sekarang. Masjid besar kali kalau begini jantungan juga nyawa. Apalagi suruh tak ada orang. Oh, Allah. Yang musuh jantung siapa yang jawab? Saya pernah ceramah di Bagan Siap Jati, ada yang tersinggung sama saya. Kenapa gunanya buat masjid dikeluarkan anggaran yang tidak difungsikan? Memang lucu Pak, 1000 masjid gelarnya rokan hilir. Perhatikan Pak, sedih kita. Sepanjang jalan ada Pak dari mulai Balang sampai Bagan Baku, berapa masjid yang ada bangunannya tapi tidak difungsikan? Kadang-kadang mohon maaf Pak, kotoran-kotoran hewan sudah banyak tinggal di sini. Kenapa tidak difungsikan? Cuma dianggarkan, bangun. Tidak usah dibangun banyak. Mana masjid yang layak dikembangkan, berikan perkembangan. Begitu makna masjid. Yang kedua, al-masjidu bina'ul jamaah. Masjid
membangun kekuatan. Saya minta tolong Pak, jadi pengurus masjid, berilah kuping gajah, jangan kuping kucing. Apa makna kuping gajah? Lebar dia, ditampungnya semua syarat, tak banyak bicara. Jangan kayak kuping kucing, asal disinggung tersinggung. Nah, ganti PKI merajuk. Ada. Asal lagi protes tersinggung. Nah, pindah masjid dia keluar sana, pindah masjid. Mana Pak? Depan. Yang Nur Lima, coba aku orang lama. Pendatang itu orang lama saya tahu. Lama nggak ke masjid, saya lama 8 tahun sudah masjid, 8 tahun luar biasa. Nanti tak terpilih jadi BKM, nanti pindah masjid, nanti tersinggung apa dia kurban nggak kurban, lucu. Kau maka mau apa ya, rata-rata kenapa orang-orang yang mantan pejabat besar musuh masjid tak bertahan dianggapnya pengurus perusahaan? Mau apa pimpinan? Kalau bapak jadi pimpinan perusahaan PT Ben Ampar Jalan 3, jadi bapaklah yang menentukan keputusan. Tapi kalau jadi pemimpin umatlah yang memutuskan keputusan kita. Itu bedanya Pak. Kalau di kantor, laku ini. Kalau mesin tak bisa, tanya dulu orang banyak apa keputusan baru kita putuskan. Itu bedanya. Sekarang baru, apalagi yang ketiga, maraqibul ilmi wa mu'ahidul darasah. Buat masjid sesuai dengan keahliannya. Cari imam-imam kita yang hafiz dan cantik, so enak di masjid itu. Soft. Kadang-kadang Ustaz banyak juga ya. Apalagi ada pimpinan. Pimpinannya ada gambaran, banyak enggak. Usah. Banyak gaya ini. Stop. Pak Maton dengan kau sendiri. Salah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka di Medan Pak, beda penceramah, beda yang imam. Kenapa? Biar enak orang menghadiri masjid itu. Siapa imamnya? Ustaz ini. Siapa penceramahnya? Yang gila-gila itu. Siapa? Ustaz itu mana yang buka tadi? Digabungkan dia. Tak semua penceramah pandai baca Quran. Ada ustaz penceramah kayak ini. Begitu baca Quran, kesalahan semua. Ada pula ustaz enak dia baca Quran, tapi saya tak ada perintah yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahagia. Bapak ibu bapak-bapak dibalik-balikan. Makanya mohon maaf, masjid yang sebesar ini minta tolong Pak pimpinan besok-besok tarawih kan sekali-sekali imamnya yang qori, yang bilal yang qori. Subhanal malikil ma'mur, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayy alladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Tengok masjid di luar, tak mau waktu diganti, tak mau, udah marah. Terus sakit. Jangan paksa kali Pak. Imam pelipur. Di Medan Pak imam pelipur. Ada cepet kan? Kalau bukan baru. Ternyata begitu. Akan saya 100. Apa nggak berbuat? Wah, bukan paksa kali. Itu bukan jengkol itu Pak. Getar. Kayak beras tadi. Makanya mohon maaf, saya banyak berbuat baru. Memang lebih eksis, lebih sejahtera, usaha
pesan Medan daripada di Pekanbaru. Karena di Indonesia marhaban nanti pakai ustaz, pakai kori. Mas rumah baru nanti pakai kori, pakai ustaz. Semua berlaku, ya kan? Malam bulan nanti Jumat, lain muadzin, lain imam, lain khutbah. Semua ada. Maka kadang-kadang banyak masjid tua bingung, bukan karena besarnya, tapi karena makmurnya. Itu imamnya menghafal Quran, kadang-kadang imamnya, kadang-kadang penceramahnya orang-orang umat yang baik-baik. Itu maksudnya. Jadi korbankan harta kita untuk kebaikan. Yang terakhir apa lagi? Korbankan diri kita, persiapan kita untuk mendapatkan kebaikan. Nabi Muhammad dikorbankannya jiwanya, hartanya, saudaranya, nyawanya jadi korban. Apa yang kita lihat Pak? Yang kita korbankan ada empat. Tata, tutup, tetap, titik. Pertama, tutup. Apa yang ditutup? Tutup masa lalunya. Dia orang pernah jahat ketika mudanya, ketika hijrah sudah sampai di hatinya, maka hargai perubahan. Termasuk ibu sebagai istri. Kalau ada bapak ketika jadi suami dulu ketika menikah, dulu baik-baik kali. Sekarang dia berubah. Tutuplah masa lalunya. Bilanglah yang baik terhadap anak kita. Mak, waktu udah baik, baik kan ya? Baik kan ya? Oh, nangis mama, ingin baik gitu. Baik kan ya? Andai ngaji mak, jangan kau tanya. Sampai sekarang belum pernah punya dengan lain. Ajar nak Allahu Akbar. Ajar kita kau tanya. Waktu kau lahir nak dipanggil bidan ayah kau. Apa ayahnya? Tolong ajarkan ya. Mama yang diajarkan ayah kau. Anak kuping dia kau. Yang diajarkan kupingmu, belok kuping mama. Itu ada 3 kali pula. Tidak bilang nama itu. Ada kedua kali ayah kau 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ibulah yang tahu. Jangan ceritakan. Saya mau apa ya? Istri saya sebenarnya mau ikut, Pak. Aku bilang, asalkan dia mau ikut selama sama saya, kau tahu saya ikut. Kadang-kadang saya tidak bilang di rumah. Kenapa? 3 yang paling kita bercakap dalam kebaikan. Pertama, orang tua. Saya sampai sekarang Pak diundang bupati, saya bilang untuk berapa? Soalnya saya bupati. Ikut mama. Kenapa? Bupati Labuan Batu undang aku acara Muharram. Nggak usah lah. Kenapa? Tahu aku siapa? Belum lahir kau dalam kandunganmu udah tahu siapa. Oh banyak kali mama kau selamat. Banyak kali. Gimana cakap kau? Ya mama pun mereka. Oh Tuhan pun luar biasa. Ada lagi yang disibui. Aku lah korban. Yang kedua mama Pak pimpinan yang paling kaya bercakap dengan istri sendiri. Maka yang jarang Ustaz tahu istri sendiri. Dibawakan istrinya bukan waktu ceramah, dibawa di hotel. Yang payah bercakap dengan istri sendiri. Mau kenapa? Tahu dia macam mana sehari-hari. Ceramah gaya. Pakai lo itu. Apalagi ada yang pakai itu gaya ke orang Arab kayak Fir'aun aja. Semua kita punya salah. Tutup lagu. Namanya hijrah. Tutup masa lalu. Dan mohon maaf Pak ya, kalau ada orang tiba-tiba berlomba pakai logi, pakai ini, jangan diedit. Kadang-kadang begitu mas, pakai logi, semua salah sama tuh. Logi salah nggak? Logi salah. Jangan diedit. Saya pernah punya jamaah taklim, perhatikan luar biasa jamaah itu. Semua mantan-mantan mafia besar, pas duduk tengok sebagai tata, mau berikan apa? Aku ada suaranya sudah ada bangun selalu ya bangun lah dia juga handphone gua ada juga ibu begitu jangan cerita mak ayah luar baik luar biasa. Kenapa kau tanya ragu kau yang kau apa tidak awak tengok mana ada dan tua yang sebelah gambar keris bukan gambar keris gambar pedang itu kok sama waktu muda ya kau dibuatlah masih kencang kulitnya
Kak, udah berobat kemana-mana, Ustaz, bukus udah, bolak-balik kayak bukus, orang Karo udah, orang Jawa udah, apa hasilnya? Orang bilang beranak, orang bilang beranak. Kalau bukus dia cepat punya anak, orang tua yang beranak. Ke dokter udah ke dokter, apa kata dokter? Disuruh balik makan toge, udah pagi-pagi toge, siang toge, malam toge, laki udah kayak toge, Pak Ustaz. Kepala kecil, badan kembang, kaki kuncung, Pak Ustaz. Coba, semua punya masalah. Ada Muhammad, udah menikah, cepat punya anak, apa masalahnya? Anak sumber masalah, disekolahkan pindah-pindah, kuliah tak selesai, dikasih kebun tak dikerjakan, dikasih modal digadaikan, sumber masalahnya anaknya tak siap-siap hidup di babi. Ada masalahnya, anak baik, laki ada, lakinya pula sumber masalah. Nah, ibu dulu, ibu ada sedikit bidang, ada sarjana hukum, sarjana pendidikan, berhenti dia gara-gara kita. Gak usah kerja lagi ya. Nah, yang sarjana nggak perlu hidup apa? Bukan, kan cukup dari PTP 5. Alhamdulillah, kau jaga anak aja. Udah menjaga anak ini punya masalah lagi. Nah, begini, dah masalah lagi sama apa? Aku korbankan sekolah sarjana aku lagi kalau kerja gara-gara apa? Di mana-mana pindah, bolak-balik pindah, ada pun PTP ini lah. Allah Akbar, ya siap-siap lah. Udah semua aku kerjakan sama apa? Enggak juga abang hargai aku. Berasakan ku berbakti untuk makan pagi, ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa siapku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Ya buah laki-laki jatuh bangun lagi. Semua punya masalah, tak ada yang tak punya masalah, ya kan? Awak yang ceramah ini Pak, dibilang orang enak kali bisa dia ceramah cahaya kecil. Bapak bilang enak juga pimpinan yang macam mana pimpinan keatas laporannya, apa hasilnya? Jangan tengok hasilnya saja, macam mana memperjuangkannya. Kita kadang-kadang tak mau menengok prosesnya, kita hanya menilai hasilnya. Ada apalagi Bu? Dan lain yang tak bukan Muhammad, titip doa. Apa doanya? Saling mendoakan kita. Kita yang masih hidup ini doakan. Antara orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah tak ada, maka titiplah doa itu. Karena apa Ibu? Tak ada yang tahu usia kita. Ada nasihat yang tak bicara, hanya bisa dirasa. Pertama, wa'adudtuka atadasun sumur. Kata ulama kita, nasihat yang tak bicara hanya bisa dirasa. Wajahku semakin menua, hanya kau yang tahu. Itu Pak. Oh, tengok muka kau. Tengok rambut dan 3 warna, seger di atas, tumbuh di bawah, seger samping merah, pas kayak bendera. Cuma harus ada masalah, tak bisa. Apalagi menua penyakit mendatang. Al-amradu fil abnan. Kan? Lain gimana Pak? Gimana Pak Ustaz? Dalam kuliah ini macam-macam Pak Ustaz ini. Ibu sudah berobat Pak, sudah berobat. Mana-mana macam-macam Pak Ustaz. Sudah orang pintar udah bisa, sudah orang bodoh yang belum coba. Orang pintar udah. Nah, apa lagi Ibu? Titip doa berharap yang jauh dari mata kita. Itulah keluarga. Maka saya pribadi bagi Muhammad dari saya, orang yang masih ada orang tuanya, titipkan kebaikan kita kepada dia. Tak ada waktu kita Pak sampai. Saya sampai sekarang Pak telepon, terkejar itu loh, terkejar. Jangan kau paksa ya, ganti-gantian sama supirnya Mak. Oh ya lah, hati-hati kau nak ya. Nyampe tadi, nyampe aku Mak. Alhamdulillah, tenang kau. Terawih itu dalam kamu kau aman makmur lah. Ini jelas ini makanan yang mau itu udah jauh gak jelas jenam apa ini makanan nama udah kawal itu kan kalau sudah meninggal kan tengok walaupun kita akan berpisah karena masa cukup bilangan
sempat lo mah, jangan menyesal. Besok ada mama datang ke rumah tak ada orangnya. Begitu ya. Maka saya orang Medan Pak. Asal pulang ke gunung tua. Naik apa kita bang? Naik barang mana baru. Nak rental bang? Yang kau. Rental berapa? Aku nggak pandai naik mobil. Rental berapa? Oh supir berapa? Minyak berapa? Oh mama aku di sana, mama kau di Medan. Kalau mau balik kau nggak mau balik, jangan pulang sama mama. Sini aja kau. Iyalah bang. Naik batang pada baru bapak Medan ke gunung tua 12 jam naik lagi. Jauh lagi bang, jauh. Belum ada kalau tebing. Oh bang, sampai mulai di sana mulai goyong. Mulai nembak. Ada terasi bang, tangannya di situ. Bebas ini. Itu nikmat itu bang. Besok urus utara lagi. Datang. Kenapa orang sekarang pak malas pulang kampung? Karena tak ada yang ditengoknya. Habis. Bapak bukan orang Pekanbaru sendiri. Pak Watono dari mana asalnya? Mandiri itu. Dari Mandiri kemana? Coba. Kenapa bertahan di sini? Karena di sana tak ada lagi yang menitipkan harapan. Hanya tumpukan. Itulah bukan. Ini lagu yang populer ini. Lagu El Suraya Pusara Kasih. Maka dia. Betung yang tampak ramai di Peringatan dia makan pangkat. Pilih kurang Jawa, nggak
PTN apa sekian puluh juta. Dulu kemana kita mak? Abang Muhammad Telegu. Nah, mama mau umroh, mau umroh cuma-cuma ya, maksudnya cuma sampai Pekanbaru. Aku tak bisa pulang di sini. Tidak izin, mau maaf ibu. Jadi izin. Inilah makna hijrah itu Pak. Hijrah itu bukan penampilan, enggak. Bukan penampilan bertambah jenggot, bertambah enggak. Bukan itu. Macam mana rasa itu yang kita robah, bukan fisik. Rasa bersaudara. Pak, jangan bilang banyak kita mohon maaf dan sebisi menengoknya. Kadang-kadang begitu kita. Makanya 4 poin tadi. Pertama, makna hijrah sebenarnya pengorbanan diri Muhammad, nyawa taruhannya pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi di Madinah dihargai pengorbanannya, disambut dengan gembira. Yang kedua, pengorbanan harta. Yang kaya berikan harta. Insya Allah beda Pak orang kaya dermawan sama orang kaya yang beri. Orang kaya dermawan terbuka pintu rumahnya, nggak berani orang mengganggunya. Datanglah seandainya mencuri. Ngapain kau? Mau nyuri? Bijak-bijak orang orang baik ini bapaknya. Pak Haji orang baik. Jangan kau ganggu. Habis kau nanti. Kalau mau nyuri kau ditunjuk rumah orang kaya yang beri itu yang betul. Langsung ke sebelah ini. Nah yang kau ada turun-turunan, ada jendela. Kau tahu apa? Sama-sama tunjuk. Bukan dari buat kau. Sudah kau betul. Apalagi Pak diberikan mohon maaf Pak izin Pak bantulah BKM kan macam mana. Yang ketiga apa? Pengorbanan persaudaraan. Jangan korbankan saudara karena pribadimu, maka jadilah kita mengorbankan sesama, keuntungan bersama. Sekarang banyak begitu Pak. Hati-hati Pak. Kalau senyum bersama kita, bang ini luar biasa, betul-betulnya. Apa tengok Bang macam ahli surga. Padahal dari neraka, macam ahli surga. Makanya fungsinya Pak, jangan terlalu akrab. Orang yang terlalu akrab tak ada batasan, semua masalah diceritakan. Tapi tak sadar juga ketika tak ucap bersaudara, itulah senjata dia menentukan kita. Ibu pun begitu, mengaji, arisan-arisan. Kita melengket kan, mana-mana sama, selatan sama, jumlah sama, berangkat sama, terus sama, kemana-mana sama. Begitu nggak sama, akan acara apa lagi? Ya, udah bangun mereka kakak gitu, udah bangun mereka kakak, mana-mana sama. Enak dong sama dia memang enak. Iya kakak kita berjumpa dari mobil dia, enak kakak berjumpa dari mobil dia ber-AC dia, mobil dia ber-AC. Dia nggak tahu penurutnya berapa, dia tahu kau. Macam mana itu mobil ber-AC itu berapa? Yang ketiga, macam mana memperkuat persaudaraan masjid. Tak ada yang lain. Maka tengok sekarang tugas kita adalah memakmurkan masjid, bukan makmur dari masjid. Tugas kita adalah memakmurkan masjid, bukan makmur dari masjid. Sekarang banyak orang begitu, takut berpulang uang masjid, ratusan juta, apa gunanya? Saya pernah dapat hilang slot saya ceramah, mohon maaf betul saya bukan menyinggung. Habis pengajian subuh hilang slot saya. Dia ngomong, ngaji ini nggak ngerti. Dari apa Ustaz? Dari Solo Pak. Di mana Ustaz taruh? Di sini. Memang rawan di sini Ustaz. Itu ada jawaban dia. Coba ya di Solo susah kehilangan mana Ustaz? Orang lintas saya kan, orang singa tak tahu dia sakit apa mau sholat. Tak ada di suara kenapa? Tak ada. Kita ada masjid. Sudah Ustaz bisa kenapa lagi? Berisik sudah parah. Solo awal harus impul yang dikelilingan itu keserat sama dia. Kadang-kadang mereka itu tak paham. Aku kan menyinggung mereka di sini kan, itu mereka di sini. Ini mama ibu kata, fungsikan masjid untuk masalah kita. Kita kalau betul. Ada juga masjid, memang kadang-kadang jantungan kita. Ada masjid di Medan minus, nah masjid Al-Jihad. Tapi alhamdulillah pesantrennya di samping masjid itu harga 4 miliar. Luar biasa Pak. Anak yatim sekolah 60 orang sampai sana. Minus. Saya ada penceramah pertama. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Hikmah ba'da maghrib Jumat malam Sabtu beliau mengisi kajian sirah nabawiyah. Alhamdulillah dibukalah saldo masjid kita infak Jumat tadi 8 juta minus 4 juta. Beda perasaanku Pak. Minus pula. Gimana kalau kemarin ini ya Allah? Masuk tol udah berapa? Diterima nggak tega? Pulang nanti di rumah pulang nggak yakin kalau nggak dikasih amplop.
masjidnya kecil, rezekinya besar. Kok banyak kali Pak Haji? Itu dari saya separuh Ustaz. Kalau semua dari masjid, tak mungkin bisa kami kasih. Maksudnya apa? Bilang sama BKM, Pak BKM, kalau ada kegiatan, berapa fungsinya? Sebenarnya Pak, kalau dari masjid 20 juta, sisanya saya menang. Itu yang saya maksud. Nah, dari Bapak berapa? Pak manajer berapa? 5 juta. Pak Abdul berapa? 3 juta. Pak Lirha berapa? 10 juta. Jangan cari. Jadi kecuali saya mau buka mengatakan ya, dari mulai simpang perbatasan Aceh tak ada masjid yang ditutup. Mulai simpang Pak sampai bandar semua 24 jam. Kenapa? Fungsinya untuk orang musafir. Jangan main-main Pak, Medan Kebakaran Batu. Tidak singgah Pak, tidak dikunci mah Allah Akbar. Oh, yang sana dikunci juga mah Allah Akbar. Mana ini? Agak dibuka juga dikunci juga Pak. Ambil plastik. Ya kalau kami kebun mah dia menjungkau. Dan pula lagi mohon maaf maslahatnya Pak buat fasilitas rumah. Jadi mohon maaf ini Pak buat jodoh-jodohnya keluar habis ambil orang gede yang musafir kan bisa diurut dia tempat chargernya, entah lobet baterainya tertolong dia. Kamar mandi mohon maaf Pak soal dibuka. Cuma salah satu penyakit kamar mandi masjid kurang berfungsi apa? Tolonglah Pak kalau buat kamar mandi jangan yang ukuran normal. Pikirkan kami yang gemuk-gemuk ini. Aku udah korban aku tak masuk. Masa aku yang tersiksa Pak. Kalau yang kurusnya lah yang gemuk-gemuk Pak tak kuat. Ada pula embernya mereng lagi Astagfirullah. Tengok kayak di Madinah, dengar Pak. Kayak di Madinah pakai eskalator. Oh banyak kamar mandinya, banyak airnya. Itulah masjid. Masalahnya bukan bangunannya, fungsinya. Banyak sekarang masjid mohon maaf kamar masjid besar. Kamar mandi cuma 2. Orang Jumat lari ada kau siap kau keluar pindah lagi. Mohon maaf fungsi dengan baik. Kalau di Mandiri nanti sekarang yang heboh masjid Sikiro, ya kan? Tapi mohon maaf dikunci juga. Biasaan itu masjid raya Al-Bakri dikunci juga. Yang tak dikunci itu mohon maaf dari Pergalutan lewat Padang Sidikuan mau ke Sidikuan sebelah kanan. Lengkap itu. Kopi disiapkan, teh, ambalnya, tilamnya, bantalnya. Itulah masjid terbaik nomor 2 Sumatera Utara saat ini. Kenapa? Bukan bangunannya yang mewah, fungsi masyarakat umat yang harus dipergunakan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Bapak Ibu. Jika ada penyampaian kurang baik didengarkan, maafkan saya. Saya tak pandai bahasa-bahasa akademisi. Memang saya urusan kampung. Apa yang saya sampaikan logatnya beginilah Pak. Maka kalau ceramah aku macam orang Labuan Batu Ustaz, tak bisa dibohongi logat itu. Begitulah dia Bapak Ibu. Agak kasar sedikit. Memang saya makhluk kasar Pak, bukan makhluk halus. Tolong pahami. Motor tank bawa kayu, tanki bagian bawah. Nah itu yang di sawah sambil minum di atas batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan tausiah ceramah agama di hadapan kami bersama. Semoga apa yang saya sampaikan ini masuk ke hati kami pahami, kami amalkan dalam kehidupan. Luar biasa Ustaz, terima kasih banyak. Kalau penyampaian Ustaz luar biasa. Kalau ibarat bon-bon Ustaz, permen maksudnya. Kalau dirantau kan bon-bon namanya Ustaz. Itu rasanya nunana. Terkadang sudah menitikan air mata kami Ustaz ingin pulang ketawa. Mudah-mudahan Ustaz tak kapok ya Ustaz, kami undang lagi insyaallah di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan pertama dan bukan pertemuan yang terakhir. Ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Ustaz diberikan Allah kesehatan, umur panjang, dan nanti kembali ke Medan selamat-selamat di jalan, sehat-sehat kita dan kami juga yang ditinggalkan. Demikian doa tadi dari Ustaz, semoga perusahaan kami ini PTPN 4 Regional 3 selalu sukses dan jaya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun ini bonusnya tambah banyak. Amin. Kalau bonus Ustaz kencang diambil Ustaz. Demikian kami dari seluruh panitia dan jemaah, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selesai